Setelah 1 tahun 3 hari beristirahat, pada tanggal 4 Desember tahun 2021 Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus lagi. Letusan ini menghamburkan abu vulkanis, lava pijar yang cair dan awan panas guguran. Hujan lebat turun mengiringi erupsi Semeru, memicu datangnya lahar yang membawa material vulkanis dari lereng atas tengah ke lereng bawah. Aliran kencang lahar telah menghancurkan jembatan Gelagah Perak, memutuskan jalur vital transportasi kedua kecamatan yang terdampak erupsi. Ketika malam tiba, masyarakat harus mengungsi, menyelamatkan diri ke tempat aman agar terhindar dari bencana susulan yang belum dapat diprediksi. Erupsi gunung api memang merupakan petaka untuk manusia, menghancurkan lingkungan dan merusak infrastruktur di sekitarnya. Namun, setelah letusan nanti, tanah-tanah di sekitar gunung akan subur. Petaka akibat letusan Semeru. Erupsi gunung di Indonesia berasal dari 69 gunung api aktif yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kepulauan Maluku, dan Maluku Utara serta Sulawesi Utara. Sejak awal abad ke-19 tercatat lebih dari 70 kali Semeru meletus, biasanya berlangsung beberapa hari sampai bulanan. Letusannya diawali dengan tipe strombolian yang relatif ringan dengan indeks erupsi vulkanis antara 1 dan 2. Letusan strombolian melontarkan batu pijar berukuran halus panas yang menyertai letusan gunung Semeru bisa mencapai 11 km yang membentuk lidah lava dan pernah menewaskan ketinggian ratusan meter desa pada 1994. Aliran awan panas dan lava ini biasanya mengarah ke selatan dan tenggara. Pada letusan kali ini tercatat ada 15 orang yang meninggal sampai Senin tanggal 6 Desember. Aliran deras lahar Semeru yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya ternyata telah disimulasikan dan dilaporkan oleh para peneliti asing dari Selandia Baru dan Prancis pada 2013. Para peneliti itu menganalisis rekaman video saat lahar menerjang dari lereng atas hingga masuk ke sungai. Seringnya bencana lahar terjadi dipicu oleh curah hujan yang tinggi di sekitar Semeru, 2,200 sampai 3,700 mm per tahun, serta banyaknya tumpukan material vulkanis lepas yang ada di lereng atas dan tengah yang terjal. Emisi gas sulfur dioksida menyimpulkan bahwa keberadaan dam Sabun yang harus diwaspadai karena akan berakibat mengurangi laju dari aliran lahar atau ternak. Saat terjadi erupsi pada 2013, diestimasi ada 20-1460 kg SO2 yang terlempar ke udara. Bahaya akibat gas sulfur dioksida sangat mudah dikenali dari baunya yang menyengat dan menyebabkan sesak nafas, sakit dada, iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan. Sebelumnya pemerintah Hindia Belanda menganggap korban bencana alam ini tidak dapat dihindarkan. Namun pada 1919, setelah letusan dahsyat Gunung Kelut memakan korban 5.110 jiwa, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Vulkaanbewakingsdienst atau Dinas Penjagaan Gunung Api pada tanggal 14 September tahun 1920, untuk memonitor keadaan gunung api sehingga melindungi penduduk dari risiko bencana. Badan tersebut mempelajari gunung berapi secara saintifik, menentukan jenis gunung berapi untuk memprediksi kemungkinan letusan, dan merancang sistem peringatan dan evakuasi. Dinas inilah cikal bakal Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang juga dikenal sebagai Tanah dan Tanaman Survey of Indonesia. Sebuah riset mengkalkulasi ada sekitar 47 juta ton per tahun material vulkanis menutupi permukaan tanah yang berasal dari gunung meletus di Indonesia sejak 1970. Tapi jumlah ini meningkat menjadi 500-600 juta ton pada tahun 2013 sampai tahun 2019 saat Merapi, Kelut dan Sinabung silih berganti meletus. Ada hikmah yang menunggu setelah bencana geologi ini usai. Material padatan vulkanis ini akan menjamin kesuburan tanah pada masa depan. Kami telah menganalisis pasir vulkanis dari Semeru dengan menggunakan alat X-ray fluorescence (XRF). Alat ini mendeteksi unsur-unsur kimia berupa total elemental oksida penyusun pasir vulkanis itu. Jumlah tertinggi adalah kalsium oksida CaO, mencapai 18%, 180.000 mg per kilogram, magnesium oksida MgO 3,6%, 36.000 mg per kilogram, potasium oksida K2O 2,16%, 21.600 mg per kilogram,
dan 2,52%, 25.200 mg per kilogram, fosfor pentaoksida (P2O5). Keempat elemental oksida ini merupakan unsur hara penting yang sangat dibutuhkan tanaman dan kehadirannya di tanah akan meningkatkan kesuburan tanah. Kadar kalsium di tanah tropis seperti di Indonesia tidak terlalu tinggi kecuali pada tanah yang berbahan induk batu kapur. Kekurangan kalsium pada tanah dapat diatasi dengan penambahan kapur pertanian agar konsentrasinya di dalam tanah minimal 5 cmol per kilogram tanah, 100 mg per kilogram. Dengan penambahan 1 kg pasir vulkanis ke dalam tanah maka akan terjadi peningkatan kadar kalsium sampai 1.800 kali lipat. Idealnya di dalam tanah harus tersedia unsur fosfor P sebanyak 20-100 mg per kilogram agar tanaman tumbuh dan berproduksi dengan baik. Pasir vulkanis dapat menyumbang fosfor per kilogramnya sebanyak 25 gram. Berarti terjadi peningkatan konsentrasi fosfor antara 200 sampai 1000 kali. Tanah pertanian Indonesia umumnya kekurangan unsur fosfor dan petani harus memupuk tanahnya dengan pupuk fosfor TSP. SP36 dalam jumlah yang banyak. Maka, material vulkanis mengandung nutrisi penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Walau awalnya abu ini banyak menimbulkan masalah, tapi pemanfaatan yang tepat akan membuat abu ini sebagai sumber tanah yang terbarukan. Sehingga abu tersebut harus kita manfaatkan dan jangan terhanyutkan di sungai. Jadi jika saat ini letusan gunung itu membawa bencana, beberapa tahun lagi material letusan itu akan membawa berkah di sektor pertanian di sekitar gunung.